Oke, kali ini kita lagi di Stasiun Ambarawa. Jadi kita mau lihat museum kereta. Ini stasiun yang cuma digunakan untuk wisata kayaknya. Oke, ini stasiun yang satu-satunya relnya itu masih pakai gerigi. Jadi bisa muter dan agak nanjak. Nanti kita lihat rel-relnya atau lokomotifnya kayak apa di dalam. Jadi kita masuk dulu bayar. Seperti biasa kita harus patuh protokol, cuci tangan dulu. Cuci tangan guys. Jateng kita, follow ya. Jateng kita. Jateng kita. Jateng kita. Saya pengecekan dulu. Iya. Ada sertifikat vaksin atau peduli ada lindungi? Kita beli tiket satu orang 10.000. Bentar lagi bisa, kalau mau naik kereta bisa berarti Mbak? Bisa Kak, ini hari Sabtu Minggu aja. Oh, I see. Iya ya. Iya. Oke, dapat. Yuk. Kita sudah ada di dalam museum. Tadi sebenarnya agak lucu. Kita nggak boleh pakai gimbal, padahal larangannya jelas nggak ada. Nggak boleh itu pakai kamera mix shotgun, tripod, lighting, sama apa lagi tadi? Ada 4 lah pokoknya nggak boleh. Tapi mirrorless DSLR boleh, pakai tongsis juga boleh. Gimbal kan nggak ada larangannya. Aneh emang. Darurat literasi bener. Pas tadi, Mas nggak boleh pakai kamera. Loh itu boleh Pak? Oh iya boleh. Aneh kan. Padahal kita kan juga pengen bantu nge-explore wisata-wisata di sini ya, biar banyak yang datang. Ini jujur perbandingannya sama kita pernah ke apa namanya Dusun Semilir di hari yang sama, maksudnya weekdays di hari yang sama itu, ini jauh dari kata ramai. Di sana itu ramai banget. Mungkin karena manajemennya lebih bagus, terus tidak ada larangan. Tadi waktu kita mau ngevlog di sana itu nggak ada larangan, boleh pakai gimbal, pakai mic, komplit lah, nggak ada larangan. Jadi orang nyaman. Bahkan tadi kita juga ketemu beberapa YouTuber mungkin ya, atau YouTuber atau pokoknya traveler lah. Dia bawa gimbal juga, gimbal HP, bisa. Nah ini mungkin Stasiun Ambarawa kalau pengen lebih rame, atau emang settingannya biar sepi gini ya, karena asik juga sih sepi, biar nggak banyak orang. Saya juga suka kalau misalnya wisata-wisatanya sepi, karena bisa dinikmati vibes-nya. Cuma kan untuk pendapatan, untuk pengembangan nanti lebih bagus kalau misalnya banyak orangnya. Tapi ya itulah. Nih di sini ada beberapa penjelasan kayak gini, sejarah-sejarah. Satu yang parah adalah tulisannya nggak bisa dibaca karena nyampur. Harusnya ini dikasih saturasi atau background tulisan biar muncul tulisannya. Hey, desainer siapapun ini, hey, tulisannya nggak baca susah. Tapi ini ada beberapa foto-foto yang beberapa sih tulisannya kebaca. Cuma ada beberapa yang gini, nggak kelihatan. Perlu dibenahi nih. Mantap. Ya, ini di samping ini ada lokomotif-lokomotif yang tua, nggak tahu ini yang bisa jalan apa enggak. Tapi tadi kita tanya untuk kereta wisata itu cuma bisa Sabtu Minggu, tapi tadi ada tulisan Kamis Jumat, ada jadwal untuk Desember yang nggak hari Minggu. Cuma nggak tahu ya, mungkin itu udah pesan duluan. Tapi kita nggak bisa naik karena sebenarnya kalau bisa naik lebih asik ya, bisa nonton pegunungan dan kita bisa merasakan kereta tua yang kayak dulu. Ini sekarang kan keretanya udah beda. Lanjut lah. Ini ada timeline sampai terakhir ini 2018. Timeline sejarah tentang kereta api. Ini yang terakhir 2018 adalah peresmian pengoperasian kereta Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang dari stasiun kota terus bisa langsung ke bandara itu
bagus keretanya. Dan ini ada berapa 2017 ini apa nih? Oh, ada bikin perpustakaan di kereta yang tidak berguna. berguna. Keren, programnya keren. Jadi orang bisa baca. Tapi jujur saya kalau di kereta itu nggak kuat baca. Karena pengen muntah. Kita gerak, jalan, keretanya jalan terus baca itu nggak kuat lah saya. Terus ada 2016 ini peremajaan 1000 kereta api di 2019. Ini masih dari 2016 sampai 2012. Terus ini pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi 2015. Jadi ada banyak perjalanan, nggak tahu nanti di ujung itu sampai tahun berapa. Tapi sih kelihatannya udah kereta api modern. Kok jagoan saya? Ini udah kereta api modern. Bahkan ini ada peresmian rail klinik. Jadi ada kereta api yang untuk kesehatan. Jadi barangkali ada yang sakit atau apa bisa kirim pakai kereta api. Itu. Jadi di tempat ini itu ada tempat nongkrong yang bisa buat istirahat kalau teman-teman lagi jalan-jalan muter-muter stasiun-stasiun ini. Tapi di sana-sana juga ada tempat duduk sih, cuma ini rindang, jadi adem gitu nongkrong di sini di bawah pohon. Saya coba dulu masker, sumuk keringet. Jadi kalau jalan-jalan pakai masker itu di sini itu penuh keringet. Rasanya tuh kayak netes-netes dari dari kumis. Nah, di stasiun-stasiun ini nggak tahu ya stasiunnya masih aktif apa enggak atau cuma untuk pariwisata. Cuma di sini memang bentuknya masih bagus ya karena museum mungkin ya, karena dirawat. Ini modelnya bener-bener kayak stasiun-stasiun lama. Kalau kalian pernah nonton Harry Potter yang dia di peron 93/4 ya, itu yang terus nembus masuk ke ini bentuknya masih kayak gitu, masih jadul banget. Keren sih. Untuk dapetin suasana vintage-nya itu oke banget. Dan ini ada model stasiun Cicayur, tapi ini nggak tahu ya ini tuh mini model atau apa stasiun atau apa gitu. Saya juga kurang paham. Maksudnya ini tuh kayak mini stasiun-stasiun kecil atau emang ini ya cuma tempat aja gitu. Dan emang ini masih jalan gitu. Tapi yang pasti keretanya cuma jalan Sabtu Minggu kalau kata mbaknya tadi, mbak yang di depan loket. Itu sih. Inilah pemandangan di dalam stasiun yang bukan baru, lama. Dan ini model untuk bayarnya dulu. Jadi orang ngantri di sini. Nah, kayak bioskop di zaman-zaman dulu ya. Jadi ini kita ngantri beli tiket, dapat tiket. Kalau dulu yang sebelum dibagusin kayak sekarang tiketnya, dulu tiketnya itu kalau teman-teman pernah, ini kayak tiket nonton bioskop itu yang kotak kecil panjang, terus kayak dari kardus kuat gitu loh, terus nanti dibolongi cetak. Nah itu dulu pakainya gitu. Dan ini loketnya dulu masih gini, dan sampai kalau di Indonesia ya mungkin sampai Pak Ignatius Jonan itu membenahi sistem kereta api pasti terlambat. Kereta itu pasti terlambat, jadi nggak bisa kadang-kadang berhenti di tengah-tengah sawah dan lain-lain. Itu wah nggak asik. Tapi sekarang emang kereta api udah bagus. Itu appreciate lah untuk Pak Ignatius Jonan. Dan waktu dulu itu pedagang itu bisa masuk ke kereta. Jadi ada orang cangcimen, kopi gitu. Jadi orang udah penuh di kereta itu, masih ada orang jalan-jalan jualan. Itu sesumpek apa dulu itu. Ayam bisa masuk, dagangan bisa masuk. Wah gila, inilah pokoknya dulu. Kita mau lihat yang bagian sana. Nah, ini model ruang tunggunya. Jadi kalau ruang tunggu sekarang itu kan jejer kursinya, terus biasanya ada colokan. Kalau dulu cuma gini. Jadi duduk aja nunggu. Kalau teman-teman pernah nonton film Dono, itu stasiun zaman dulu ada film Dono yang dia mau nyebrang rel, terus tanya sama petugas keretanya, Pak ini nanti keretanya jam segini lewat nggak? Kalau yang mau ke sini lewat nggak? Nah habis itu
emang tanya apa sih kok tanya kereta banyak banget? Iya mau lewat aja nyebrang. Barangkali nanti ada kereta lewat gitu, takut. Terus dimarahin sama ininya. Alah mau nyebrang doang, tengok kanan kiri bisa lihat. Itu model apa namanya stasiunnya kecil. Kalau yang tempat duduk untuk nongkrong nunggu apa namanya keretanya kayak gini. Dan ini cuma sedikit. Karena apa dulu? Dulu kereta itu apa namanya penggunanya itu yang hari-hari besar aja. Jadi pas lagi rame-ramenya itu pas peak-peaknya itu ya pas lagi misalnya apa libur lebaran, libur Natal, libur tahun baru, libur apa yang memungkinkan untuk panjang itu biasanya udah kereta itu full bahkan sampai di atas-atasnya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa sepi. Saya pernah itu naik kereta Tegal Semarang. Satu gerbong itu cuma saya berdua sama adik saya doang. Itu siang-siang weekdays. Bayangin sesedikit itu kalau hari biasa. Tapi pas lagi macet-macetnya atau banyak-banyaknya orang full banget, full. Itu sih. Nostalgic banget sih kalau tempatnya kayak gini. Asik. Entah kenapa kalau misalnya dulu film-film apa namanya? Entah laga, entah film apa gitu, kalau misalnya orangnya pemeran utamanya lagi galau itu biasanya jalan di tengah kereta. Biasanya gini terus ada backsound sedih. Nah, ini sekarang kita ganti saya jalan terus diganti backsound sedih. Ini adalah genta PJL. Jadi kalau sekarang itu kan kalau ada kereta api lewat itu bunyinya tinu ninu ninu. Nah, kalau dulu bunyinya teng 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 teng. Nah, ini makanya ini. Jadi sama petugasnya nggak tahu ya ini dibunyiin atau di manual, kayaknya nggak manual sih, tetap ini teng 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 gitu. Jadi ketahuan kalau mau ada kereta api lewat. Nah, jadi ini adalah kayaknya sih ini kereta wisata ya. Jadi gerbong wisata yang jalan kalau setiap Sabtu Minggu itu muter-muter ke Tuntang. Jadi Ambarawa Tuntang bolak-balik. Kayaknya sih enak. Saya sih sebenarnya pengen ya, tapi ya gimana kondisinya ternyata kalau nggak weekend nggak bisa. Dan kalau dari situs-situs online itu reservasi dulu. Saya kok agak males ya, effort nanti harus reservasi. Tapi ya kalau memang nanti ini view-nya banyak, kita akan reservasi. Dan kita akan bikin video untuk naik kereta wisata ini. Saya juga penasaran, cuma kalau untuk effort nggak mau. Tapi kalau misalnya video ini yang nonton, ya minimal 50.000 lah. Kalau 50.000 ada yang nonton, nanti kita reservasi. Jadi silahkan share kalau yang pengen nonton, gimana asiknya naik kereta wisata ini. Silahkan ditonton, di-share. Kalau 50.000 kita reservasi. Dan kita akan ajak salah satu dari teman-teman untuk ikut naik kereta wisata. Oke ya, silahkan di-share. Oke, ini loco Gonzales. Enggak, ini lokomotif yang biasanya akan jalan kayaknya ya. Ini saya juga masih belum tahu yang mana yang akan jalan. Cuma kayaknya ini yang nanti kalau wisata itu bakal jalan. Dan ini lokomotif lama. Memang ya, yang dijual itu vintage-nya. Jadi kalau pengen teman-teman ngerasain kereta api zaman dulu yang suasananya masih, nah ini suasana juga. Karena ini akan lewat daerah-daerah sawah, daerah-daerah yang masih zaman jadul banget lah. Jadi kayak emang kerasa, oh iya ya kalau naik kereta ke tahun 90-an, 80-an itu rasanya kayak gini gitu. Itu sih ini. Nanti masih keluar asapnya, bush bush. Oke, ini akhir dari lokomotif. Ujungnya dari kereta-kereta di sana sudah nggak ada kereta-kereta lagi, paling tinggal rumah-rumah sama ya tempat-tempat duduk untuk istirahat. Jadi kayaknya sudah tidak ada yang bisa dieksplor lagi di sini. Tadi saya copot masker karena habis sholat, terus ternyata di sini sepi. Ya paling cuma ada 1-2 orang yang pengunjung tadi. Jadi bilang saya suka tempatnya karena sepi, tapi ya nggak bagus juga kalau untuk tempat wisata terlalu sepi. Jadi mungkin untuk apa namanya pengembang atau pengurus panitia petugas yang ngelola apa namanya museum ini punya potensi yang sangat besar dan mungkin banyak orang-orang yang mau main ke sini, apalagi kalau misalnya rutenya bisa harian. Jadi orang-orang bisa datang untuk naik
kereta wisata itu harian, nggak cuma Sabtu Minggu. Tadi saya tanya ke loketnya, katanya cuma Sabtu Minggu sih. Jadi orang kalau hari biasa itu nggak mau ke sini. Padahal potensi-potensi weekday ini ya banyak orang yang sengaja ngambil cuti bukan bukan weekend, karena mereka pengen menikmati yang waktunya itu tidak tabrakan sama banyak orang. Itu mungkin jalan-jalan kita di museum, karena saya juga bingung kalau di museum itu pengen nge-explore apa. Paling memang nostalgia sejarah-sejarahnya, dan saya nggak begitu tahu tentang sejarah kereta api. Cuma untuk melihat lokomotif-lokomotif lama seperti ini cukup menyenangkan bagi saya, dan semoga nanti ini view-nya bisa banyak tadi seperti yang saya omongkan. Kalau ini bisa sampai 50.000 view, kita akan naik kereta wisatanya, dan saya akan mengajak teman subscriber atau follower dari Jateng kita untuk ikut ke sini. Nanti akan diundi secara random. Jadi silahkan di-share postingan ini, videonya dibagikan ke saudara-saudara supaya banyak yang nonton. Oke, itu saja. Ketemu lagi di jalan-jalan Jateng kita yang lain. Dadah. Kenapa hujan?